Ada satu bagian Injil yang kalau dibaca teliti justru terasa mengganggu. Yesus berkata, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Seseorang menemukannya, lalu menyembunyikannya kembali. Karena sukacitanya, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Tetapi kalau kita membaca kisah ini dengan jujur, ada sesuatu yang terasa ganjil. Mengapa ia tidak memberitahu pemilik ladang? Bukankah tindakannya terdengar mencurigakan? Dan mungkin justru keganjilan itulah yang membuat kita perlu berhenti sejenak. Pertanyaan itu wajar, sebab kita sering mengira kalau Yesus menceritakan seseorang dalam perumpamaan, berarti semua tindakan orang itu harus kita teladani. Padahal tidak selalu demikian. Pada zaman Yesus, orang memang biasa menyimpan harta di dalam tanah. Belum ada bank seperti sekarang. Perang, perampokan, atau perpindahan mendadak bisa terjadi kapan saja. Karena itu, tanah sering menjadi tempat paling aman untuk menyembunyikan sesuatu yang berharga. Dan ketika sebuah ladang berpindah tangan, apa yang ada di dalamnya dapat ikut menjadi bagian dari milik pembelinya. Jadi Yesus bukan sedang memberi pelajaran tentang cara membeli tanah. Kadang kita terlalu sibuk memperdebatkan satu bagian cerita, padahal bukan itu yang sedang disorot oleh Yesus. Perumpamaan bukan laporan perkara, bukan juga kitab hukum. Dalam sebuah perumpamaan, tidak setiap detail dimaksudkan sebagai pelajaran moral tersendiri. Kalau kita berhenti pada pertanyaan, apakah orang itu jujur? Kita bisa kehilangan pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa Yesus menyoroti apa yang dilakukan orang itu setelah menemukan harta? Perhatikan kata yang dicatat Matius. Karena sukacitanya, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Karena sukacitanya, bukan karena kelicikannya, bukan karena terpaksa, tetapi karena sukacita. Setelah menemukan harta itu, orang tersebut tidak kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak berkata, nanti saja, aku pikirkan dulu, mungkin lain kali. Kita sering melakukan yang sebaliknya. Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang bernilai, kita bahkan tahu apa yang sedang Tuhan minta dari kita. Tetapi setelah melihatnya, kita kembali hidup seperti sebelumnya. Bukan selalu karena kita tidak mengerti. Kadang karena kita belum menganggapnya cukup berharga untuk mengubah pilihan kita. Perhatikan, sepanjang cerita itu, hartanya tetap sama. Yang berubah adalah orang yang menemukannya. Kerajaan Allah tidak menjadi lebih berharga karena orang itu menjual semua miliknya. Justru sebaliknya, karena kerajaan Allah memang sudah begitu berharga. Semua yang dahulu ia genggam tiba-tiba terlihat lebih kecil. Itulah yang sedang diperlihatkan Yesus. Nilai kerajaan Allah tidak bertambah karena besarnya pengorbanan kita. Justru karena nilainya begitu besar, pengorbanan itu mulai masuk akal. Mungkin selama ini kita membaca perumpamaan ini dengan bertanya, apakah orang itu bertindak benar? Padahal Yesus sedang membawa kita kepada pertanyaan lain. Kalau aku sungguh menemukan kerajaan Allah, apakah hidupku masih akan tetap sama? Yang sedang diuji dalam perumpamaan ini bukan kecerdikan orang tersebut, melainkan apa yang sanggup mengubah seluruh ukuran nilai dalam hidup kita. Dan hal ini terhubung dengan perkataan Yesus di ayat 52. Ia berkata, seorang ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga, seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Dan itulah yang baru saja Yesus lakukan. Ia memakai sebuah gambaran yang sudah dikenal, lalu mengeluarkan darinya pemahaman yang baru tentang kerajaan Allah. Jadi hari ini pertanyaannya bukan hanya apakah orang itu curang,
Pertanyaannya adalah apakah aku sudah menemukan sesuatu yang begitu berharga sampai rela menata ulang hidupku?